wa ala alihi wa ashabihi wa malahu ba'du. Kita lanjutkan pembahasan akidah dari ringkasan Kitab A'lam Sunnah Al-Manthurah karya Al-Hafidh Al-Hakami. Kita masih di pembahasan tentang iman kepada takdir. Sudah dibahas sebelumnya, iman kepada takdir itu ada 4. Iman kepada ilmunya Allah, kemudian pencatatan, kehendak, dan perwujudannya. Berikutnya, penulis rahimahullah mengatakan, ma dalilul martabatil ula. Apa dalil dari tingkatan yang pertama? Yaitu iman kepada ilmunya Allah. Di sini dibawakan 2 dalil ya. Kalau di kitab aslinya ini banyak sekali. Allah berfirman, huwallah, dialah Allah, alladzi la ilaha illahu, yang tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Dia. Alimul ghaibi wasyahadah, yang maha mengetahui perkara gaib, yang perkara yang gaib dan perkara yang nampak. Yang jadi dalil ini ya, alimul ghaib. Allah mengetahui. Allah mengilmui. Kemudian Allah juga berfirman, wa annallaha qad ahata bikulli syai'in ilma. Bahwasanya Allah terhadap segala sesuatu atau meliputi ilmunya, meliputi segala sesuatu. Kemudian misalkan dalil yang lain, di surah Al-An'am ayat 124. Di sini disebutkan misalkan Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Allah Maha tahu di tempat mana atau di mana Allah menjadikan sebuah risalahnya. Ayat ini cocok dengan ini ya, orang yang kenapa Nabi diutus di negeri Arab gitu kan. Itu Allah Maha tahu gitu. Kenapa Nabi diutus di Arab? Kemudian Allah juga tahu orang yang sesat dan orang yang mendapat petunjuk. An-Nahl 125. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilih wa huwa a'lamu bil muhtadin. Allah tahu siapa yang benar dan siapa yang salah gitu ya.
Kemudian juga Allah tahu orang-orang yang Allah tahu hati seluruh makhluk yang ada di alam ini. Al-Ankabut ayat 10. Awalaysallahu bi'alama bima fi suduril alamin. Bukankah Allah itu mengetahui terhadap isi hati seluruh alam? Kemudian ini Anda bawakan sebagian ya. Allah tahu hikmah dari ketetapan yang kadang menurut kita baik padahal tidak, atau sebaliknya. Allah tahu hikmahnya. Al-Baqarah ayat 216. Disebutkan kan, wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi engkau membenci sesuatu padahal itu bagus, baik untuk kalian. Dan bisa jadi engkau mencintai sesuatu padahal itu buruk buat kalian. Kenapa? Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha tahu, kalian mah enggak tahu apa-apa. Nah, ini diantara ayat yang hendaknya jadi penenang hati kita ya, tentang ilmunya Allah terhadap kejadian yang ada di alam raya ini. Nabi SAW dalam hadis pernah ditanya, seorang laki-laki bertanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, ayu urafu ahlul jannah min ahlin nar? Apakah ahli surga itu bisa diketahui? Maksudnya seorang itu sudah ditetapkan ahli surga dan ahli neraka. Kata Nabi, na'am ya. Terus orang itu bertanya lagi, fa fima ya'malul amilun? Lantas buat apa beramal kalau sudah ada vonis? Kata Nabi, jangan memikirkan jangan memikir secara makna ya. Jangan berpikir siapa atau kita ini ahli surga atau neraka. Tapi apa? Kullun ya'malu lima khuliqalahu aw lima yussiralahu. Masing-masing kalian ya diciptakan akan atau beramal sesuai dengan yang diciptakan untuknya. Maksudnya kalau dia ahli surga, dia akan banyak melakukan amalan yang memantaskan jadi ahli surga. Kalau dia ahli neraka, dia akan banyak beramal yang menyebabkan dia masuk neraka. Artinya kita jangan bertanya saya ahli surga atau neraka ya. Amalkan saja amalan yang mengarahkan menuju surga. Dan perkara itu bukan perkara yang mudah ya. Untuk bisa ngaji itu bukan perkara yang mudah. Bisa ngaji atau istiqomah ngaji atau belajar atau mengajar itu bukan hal yang mudah. Baik. Dalam hadis yang lain sampai dikatakan seperti ini. Sesungguhnya Allah menciptakan penduduk bagi surga. Allah menciptakan penduduk surga itu dalam keadaan mereka masih berada di tulang sumsum bapaknya. Jadi dia belum terlahir,
kepastian surga dan neraka sudah ada gitu. Allah juga menciptakan neraka atau menciptakan penduduk bagi neraka. Allah menciptakan mereka dalam keadaan mereka masih di tulang sumsum tulang belakang bapak. Kemudian Nabi juga mengatakan, sesungguhnya seseorang beramal dengan amalan ahli surga fima yabdun linnas, menurut yang nampak di mata manusia, rajin misalkan ya, rajin ibadah terlihat, wa huwa min ahlin nar, padahal dia termasuk ahli neraka. Biasanya ini hatinya yang gak baik, hatinya gak ikhlas, atau dia bermaksiat ketika sendirian. Kemudian wa inna rajula la ya'malu amala ahli nar fima yabdulin nas, seseorang melakukan amalan ahli neraka menurut yang dilihat oleh manusia, bahwa min ahlil jannah, dia ahli surga padahal. Ini biasanya orang yang maksiat kemudian taubat menjelang akhir hayatnya. Orang memponis wah ini neraka, nggak tahu dia bertaubat. Dan itu kejadian dulu Nabi SAW ketika merajam seorang perempuan yang berzina, lalu Nabi mau menyolatkan, diprotes oleh sahabat. Kata Nabi SAW, seandainya tobatnya perempuan ini dibagi ke sebuah kota, maka akan mencukupi. Jadi orang melihat ini pezina, ya, tapi dia dihukum dengan hukum Islam dan taubat dengan benar. Sebab taubatnya itu Allah terima sampai Nabi mau menyolatkan. Lalu Nabi juga bersabda, tidaklah seorang kalian kecuali Allah sudah tahu tempatnya di surga atau neraka. Para sahabat bertanya, falimana amal, untuk apa kita beramal? Afala nattakil, apakah kita tidak bersandar saja, pasrah gitu? Kata Nabi, la, jangan. I'malu, beramallah. Fakulun muyassarun lima khuliqalahu, kalian masing-masing akan dimudahkan terhadap apa yang diciptakan untuknya. Jadi ketika kita sudah diberikan hidayah taufik untuk melakukan ketaatan secara zahir, nah tinggal batin kita yang diperbaiki, dijaga. Karena sebagaimana amalan itu tergantung di awal, juga tergantung di akhir. Baik, itu beberapa dalil tentang ilmunya Allah. Maksudnya di sini ilmunya Allah itu sampai ke orang itu surga atau neraka Allah sudah tahu gitu. Termasuk diri kita. Allah sudah tahu kita ini nanti akan di mana tempat tinggal kita. Baik, madalil al-martabati tsaniyah. Apa dalil tingkatan yang kedua? Yaitu iman terhadap pencatatan takdir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Segala sesuatu kami tulis di dalam induk, maksudnya lauhul mahfud. Ya. Segala sesuatu. Kemudian Allah juga berfirman, inna dzalika fi kitab. Sesungguhnya hal tersebut sudah tercatat di dalam kitab, maksudnya lahul mahfud.
Dalam hadis yang lain, tidaklah, di sini dua dalil ya. Dalam hadis yang lain, kata Nabi SAW, ma min nafsin manfusah, tidaklah sebuah dari jiwa kecuali kataballahu makanaha minal jannati wan nar. Allah telah menulis tempatnya di surga atau di neraka. Wa illa wa qad kutibat syaqiyatan aw sa'idah, telah ditulis juga sengsaranya dan bahagianya. Ini ada pertanyaan dari sahabat kepada Nabi SAW. Kata seseorang kepada Nabi, di sini disebutkan orang tersebut Suraqah. Wahai Rasulullah, bayyin lana dinana, terangkan kepada kami tentang agama kami. Kana khuliqnal an fima al-amal yaum, afima jaffat bihil aqlam wa jarat bihil maqadir au fima nastaqbil. Jadi yang kita lakukan sekarang itu berdasarkan apa? Apakah berdasarkan tinta yang sudah kering dan berlakunya takdir, atau yang akan kita hadapi belum ketahuan? Kata Nabi, fima jafat bil aqlam wa jarat bihil maqadir. Yang hari ini kita amalkan itu telah kering tinta, telah tercatat dan berlangsung takdir tersebut. Fafimal amal. Kalau begitu buat apa beramal? Kalau sudah ada catatannya. Kata Nabi, i'malu fakullun muyassar. Beramallah, masing-masing akan dimudahkan. Kullun amil, masing-masing kalian hendaklah beramal dan akan dimudahkan dengan amalnya tersebut atau sesuai amalannya tersebut. Jadi sini ada nasihat ya dari salah seorang pensyarah ini. Saya Yahya An-Najmi. Kata beliau, pada hakikatnya manusia di dunia ini berada dalam bahaya. Kita harus merasa seperti itu. Kenapa? La yadri ma ya'ridullah. Kita tidak tahu apa yang akan didatangkan kepada kita, yang akan dihadapkan kepada kita nanti. Kita nggak tahu. Wala yadri ma huwa alladhi yuktabu lahu. Kita juga tidak tahu apa yang dituliskan untuk kita. Wa hal takunu wafatuhu ala khairin am ala syarr. Apakah wafatnya itu di atas kebaikan atau keburukan? Waliyadu billah. Rubbama ta'ridu lahul fitan. Kemudian dihadapkan kepadanya banyak
ujian. Fataklibahu ra'san ala aqibin. Maka ujian-ujian tersebut, fitnah-fitnah tersebut membalikan dia kepala menjadi kaki. Jadi terbalik misalkan. Berubah gitu. 180 derajat. Wal fitan fi hadzal zaman katsirah. Fitnah ujian pada zaman ini sungguh banyak. Ma aktsaruha wa ma'dhamuha. Betapa banyaknya dan besarnya. Jadi maksudnya kita jangan sibuk memikirkan, kan kita nggak tahu gitu ya. Kita ini lebih sibuk beramal saja. Karena ketika para sahabat penasaran tentang hal tersebut, yang Nabi perintahkan apa? I'malu. Yang terpenting apa? Beramal. Bukan nyari tahu sampai pasti kita ini nanti kemana. Nah, itu bukan wewenang kita. Baik, segitu dulu ya. Nanti ada subbab atau cabang yang termasuk ke dalam takdir ini. Jadi pencatatan itu ada di 5 fase. Allah mencatat sebelum menciptakan. Kemudian Allah mencatat ketika kita diminta sumpah di zaman azali. Kemudian pencatatan ketika kita di alam rahim. Kemudian pencatatan di Lailatul Qadar dan pencatatan setiap harinya. Makanya dalam ayat Quran disebutkan kulla yaumin huwa fi sya'an. Setiap hari Allah itu sibuk. Di antaranya mewujudkan takdir. Kemudian di Lailatul Qadar juga itu dituliskan takdir tahunan. Adapun prosesnya gimana itu Allah alam. Hanya kita dapat informasi yang terbatas dari Al-Quran dan Sunnah. Paling dikenal itu pencatatan takdir ketika di mana? Di alam rahim. Itu kan cuma dikenal karena ada hadisnya yang dicatat ketika dihembuskan nyawa, dicatat takdirnya. Padahal ada juga nanti pencatatan sebelum Allah menciptakan alam raya ini. Catat semua kejadian sampai hari kiamat. Jadi Allah Subhanahu wa taala yudabbirul amr. Banyak ayat tentang hal itu ya. Mengatur urusan. Kemudian juga wala yauduhu hifdhuhuma. Hal tersebut tidak membuat Allah berat mengurus alam raya ini. Kalau kita banyak urusan kan repot, capek, terus ya ini tergarap, ini tidak. Kalau Allah Subhanahu wa taala sampai daun jatuh pun itu berada di skenario atau ada agendanya gitu. Sampai-sampai daun yang jatuh. Kita mah kalau sibuk jangankan sampai hal detail ya. Kadang hal besar pun lupa gitu. Ada orang yang saking sibuknya lupa sholat gitu. Ya. Allah Subhanahu wa taala ini menunjukkan kemahakuasaannya. Walaupun banyak
mewujudkan takdir, Allah tahu walaupun hal yang sepele. Itu tuh jadi pelajaran ya. Allah tuh tahu kita ya. Hal sepele saja tadi, daun yang jatuh di kegelapan malam itu tidak keluar dari agendanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ada nggak misalkan agenda nanti motong rumput atau metik metik daun, atau kalau kita sudah metik mungkin lupa gitu. Baik, segitu dulu ya. Ini tafsir kita belum lanjut lagi ya.